Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wani Veronica, NPM 217101040 dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sel tumbuhan. Langsung saja, sel tumbuhan masuk ke sel eukariotik karena sel tumbuhan memiliki membran nukleus. Nah, di sini sel tumbuhan memiliki berbagai macam bagian. Yang pertama ada nukleus. Nah, nukleus ini memiliki fungsi untuk mengatur semua kehidupan di dalam sel. Yang kedua, ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kedua retikulum endoplasma ini sama-sama retikulum endoplasma. Yang membedakan yaitu jika pada retikulum endoplasma kasar terdapat yang namanya ribosom yang digunakan untuk sintetis protein. Kemudian, jika pada retikulum endoplasma halus digunakan untuk sintetis karbohidrat. Selain karbohidrat juga, pada retikulum endoplasma ini bisa digunakan untuk proses lipid. Kemudian, yang ketiga ada yang namanya ribosom. Ribosom ini digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, ribosom ini memiliki organela yang paling kecil di antara organela yang lainnya. Kemudian yang keempat ada yang namanya bagian vakuola. Nah, di sini vakuola digunakan untuk proses atau tempat penyimpanan berbagai macam hasil dari produk-produk di dalam sel tumbuhan. Misalnya protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Yang kelima ada sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini sebagai rangka dari sel tumbuhan. Kemudian yang keenam ada kloroplas. Kloroplas ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan yang digunakan untuk proses pembentukan makanan. Nah, di kloroplas ini kita akan terdapat klorofil yang dapat dijumpai pada sel-sel daun. Kemudian ada dinding sel. Dinding sel adalah lapisan terluar dari sel tumbuhan yang digunakan untuk membentuk pada tumbuhan. Contohnya, tumbuhan bisa tegak lurus itu karena adanya dinding sel. Kemudian ada peroksisom. Peroksisom ini digunakan untuk penguraian H2O2. Di dalam peroksisom ini nanti akan ada yang namanya enzim katalase yang berfungsi untuk mengubah H2O2 menjadi H2O atau air. Kemudian bagian selanjutnya ada membran sel. Membran sel di sini sangat banyak sekali memiliki fungsi. Nah, yang paling sering itu pada membran sel ini adalah untuk melindungi sel atau untuk melindungi inti sel. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria ini fungsinya untuk pembentukan ATP atau respirasi sel. Selanjutnya ada asparagus Golgi. Asparagus Golgi ini memiliki fungsi yang salah satunya adalah modifikasi berbagai zat yang nanti bisa ditransportasi keluar sel. Contohnya di dalam pembentukan membran sel atau mengeluarkan karbohidrat, protein, dan sebagainya, di mana pada asparagus Golgi ini transportasinya menggunakan vesikel atau vasikula. Selanjutnya ada bagian amiloplas. Amiloplas adalah sel pada tumbuhan yaitu plastida yang tidak mempunyai pigmen yang berfungsi sebagai penyimpanan pati. Kemudian yang terakhir ada nukleolus. Nukleus ini adalah bagian di dalam inti sel yang berbentuk bulat, padat, dan warnanya gelap. Cukup penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.